Biasanya nih kalau kita ngomongin smartwatch itu jebakannya banyak ya. Pengen beli yang ringan tapi yang ringan biasanya abal-abal. Pengen beli yang high end tapi biasanya yang high end itu boros dan gak ketinggalan harganya biasanya mahal. Gimana kalau gue kasih tahu ada satu buah smartwatch yang ringan, affordable tapi gak ketinggalan jatuhnya udah banyak banget fiturnya. Nah, gue mau ngomongin barang yang satu ini, Huawei Watch GT3 SE. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo. Dan ya, gue biasa ngomongin tentang teknologi dan juga productivity. Jadi kalau lo tertarik dengan topik-topik seperti itu, boleh klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan gue harus bikin disclaimer kalau si Huawei Watch GT3 SE yang gue pakai saat ini memang diberikan oleh Huawei. Untuk gue pakai, gue coba dan bikin videonya untuk dirilis di tanggal ini. Huawei Watch GT3 SE ini emang hadir dengan premis pengen jadi smartwatch yang ringan, affordable, terus fiturnya banyak, nggak ketinggalan, secara baterainya itu hemat. Dia diklaim bisa bertahan up to 14 hari. Gue pribadi baru menggunakan Huawei Watch GT3 SE ini dari 100% atau full battery itu selama kurang lebih 7 hari. Dan sekarang itu berada di baterai 22% lah ya, atau 20-an% lah kurang lebih begitu ya. Kok bisa, Fik? Yang satu ngeklaim 14 hari, yang ini 7 hari kok udah berkurang lebih dari setengahnya? Ya karena kan kalau misalnya brand yang bilang itu adalah best case skenario ya. Kalau gue kan agak lumayan tega nih. Menggunakan jam ini dengan watch face itu selalu nyala selama kurang lebih 5 menit baru masuk ke mode always on display. Jadi nyedot baterainya emang lumayan banget, dipakai selama 7 hari, sleep tracking, apalah semua segala macam. Tentu ya nyedot lebih banyak baterai. Dan impact-nya selama kurang lebih 7 hari, sisa baterainya itu tinggal 20%-an. Menurut gue ini adalah satu buah angka yang sebenarnya udah oke. Mengingat banyak smartwatch high-end yang per hari itu harus di-charge supaya bisa dipakai. Nah, untuk urusan ringan, si Huawei Watch GT3 SE ini juga memiliki berat untuk jamnya aja tanpa strap itu 35,6 gram. Satu buah bobot yang hitungannya udah oke. Dan di tangan itu tetap masih gaya kok. Karena dia masih punya diameter body itu 46 mm. Ukuran layarnya tidak terkompromi, 1,43 inci. Terus juga layarnya tidak ada kompromi, masih AMOLED. Di bawah di luar ukuran panas matahari pun juga masih bisa kelihatan dengan baik. Dan untuk location service-nya, Huawei Watch GT3 S ini juga tidak ada kompromi ya. Masih ada GPS, masih ada GLONASS, masih ada Beidou, masih ada Galileo, dan juga UZSS. Jadi hitungannya lengkap. Dan Huawei GT3 S ini juga bisa water resist up to 5 ATM. Dan ya, datang dengan satu buah warna hitam aja untuk Indonesia, dengan perpaduan body dan juga strap yang menurut gue ini hitungannya udah oke lah. Dari sisi fitur, selama 7 hari ini ada beberapa fitur yang gue coba di Huawei Watch GT3 SE ini. Cuman untuk bagian awalnya kita ngeliat dari bagian home screen dulu lah ya. Dari bagian home screen begitu kita swipe ke bawah, kita akan ketemu dengan control center. Begitu kita swipe ke atas, kita akan ketemu dengan notifikasi. Kita swipe ke kanan, kita akan ketemu dengan audio controller dan juga weather situation. Plus kalau kita swipe ke kiri, itu ada beberapa widget ya. Mulai dari heart rate, terus juga ada SPO2, ada physical recap kita hari ini, ada weather, ada lunar cycle, dan juga ada sleep records. Sementara dua tombol yang ada di sebelah kanan watch, bagian atas itu untuk membuka app drawer, dan bagian kanan bawah itu untuk masuk ke menu workout. Untuk urusan workoutnya, si Huawei Watch GT3 SE ini punya 100 plus science-based workout. Yang berarti ini udah lab tested. Jadi ada beberapa data yang emang akan bisa diberikan nih sama si Huawei Watch GT3 SE, tentunya lewat aplikasi Huawei Health. Seperti beberapa workout dan juga exercise series yang bisa lo lakukan, terus juga sesimpel postur badan lo saat lari nih misalnya, apakah sudah benar, bungkuk atau gimana, itu juga akan bisa mendapatkan rekomendasi. Termasuk tentunya adalah rekapan ya, kalau lo menggunakan si Huawei Health, lo minggu ini gimana, apakah goals lo sudah tercapai atau belum, dan segala macamnya. Itu semuanya bisa dikontrol menggunakan Huawei Health dan dimonitor menggunakan si Huawei Watch GT3 SE. Untuk masalah pairingnya sendiri, si Huawei Watch GT3 SE ini terserah bisa lo pairing ke Harmony OS punya Huawei, ke Android bisa, ke iOS juga nggak masalah. Tapi emang catatannya, kalau lo pengen menggunakannya ke Android, lo harus mendownload dulu App Gallery untuk mendapatkan aplikasi Huawei Health yang paling update. Dan nggak cuma untuk masalah workoutnya aja, untuk masalah fashion pun juga penting nih, mengkoneksikan si Huawei Watch GT3 SE dengan Huawei Health. Alasannya simple ya, ada beberapa watch face yang memang eksklusif hadirnya lo baru bisa dapetin itu di aplikasi Huawei Health. Yang berbayar itu juga adanya di sana, yang gratis di sana. Nggak ketinggalan, lo juga bisa mengcustom secara khusus watch face lo
itu dengan apparel atau attire yang lagi lo pakai hari itu. Ya, misalnya lo lagi pakai baju warna-warni gitu, hitam dan kayu misalnya, hitam dan coklat gitu ya. Ada beberapa nantinya rekomendasi wallpaper khusus watch face lo yang bisa lo pakai dan lo gunakan. Jadi ya bisa dibilang lebih matching lah. Ya kan, salah satu keunggulannya smartwatch adalah itu ya, gonta-ganti watch face. Sepertinya udah banyak dibahas masalah bobot, terus masalah high-end-nya, masalah fiturnya. Yang belum kita omongin dari tadi adalah masalah harganya. Katanya affordable. Affordable-nya tuh berapa sih, Vic? Belinya langsung sekarang-sekarang aja karena lagi ada promo di harga 2.199.000 plus lo mendapatkan satu buah eksklusif gift yaitu digital scale alias timbangan digital. Tapi overall ya, selama penggunaan seminggu ini si Huawei Watch GT3 SE sih gue doyan-doyan aja ya, karena nyaman, ringan, dipakai sambil lari juga enak pas lagi treadmillan dan segala macamnya. I do like it, I do love it. Tinggal sekarang lo gimana nih? Apakah lo tertarik, pengen nyoba? Yuk tulis di kolom komentar beberapa hal yang mungkin membuat lo tertarik atau pengen tanyain dari si Huawei Watch GT3 SE ini. Yuk kita ngobrol. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.